Coba kamu kenalin kamu siapa? Hai adik-adik, ini aku Caca. Ingat gak adik-adik? Aku tuh sering banget loh ngisi acara di Menteng. Aku kan bintang tamu di Menteng. Oh gitu Ca, kamu bintang tamu di Menteng. Ternyata kamu ya beken juga loh. Iya, aku itu adalah pemain drama panggilan di Menteng. Aku itu sering dimintain tolong. Pasti kalian pada kenalkan sama aku. Ya, oke lah, lumayan kamu familiar mukanya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama sama Caca mau sekolah minggu. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sudah lama kita nggak ketemu ya, 1 minggu. Nah, kakak harap adik-adik tetap bersemangat. Nah, gimana sekolah online? Masih tetap semangat kan? Nah, Caca juga sekolahnya online. Dia juga semangat. Nah, sekarang adik-adik, kakak, kenapa? Aku kan baru dari salon loh. Bagus gak? Ini baru dari salon begini. Kok kakak lihatnya kayak habis ketiup angin puyuh? Macet sih, ini salon bagus loh. Tapi salon sendiri di rumah. Makanya seperti ini. Yuk adik-adik, yuk. Kakak, kita sebelumnya mau nyanyi apa? Nah, kita mau nyanyi dulu lagu pertama. Judulnya Dalam Nama Yesus. Oke? Ya, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Yang kencang ya. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi ibadahnya, kita doa dulu ya. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Yuk, mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan bernyanyi, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menyertai kami dan mengumpulkan kami pada hari ini. Semoga sekolah minggu kami berjalan dengan lancar dan Tuhan sertai kami satu persatu agar firman-Mu dapat hidup dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Nah, Caca juga tahu nggak? Siapa yang selalu menjadi penolong kita? Siapa yang selalu menjadi penolong adik-adik setiap saat dan selalu ada mendampingi kita? Adik-adik tahu tidak siapa yang selalu ada dan hadir dalam hidup kita? Nah, Caca tahu nggak? Adik-adik tahu nggak? Siapa, Ca? Tuhan Yesus. Ya, betul
sekali adik-adik, Tuhan Yesus yang selalu ada dan penolong bagi kita. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Nah supaya adik-adik selalu ingat ya. Nah nyanyi yang kencang ya, sama-sama sama Caca ya. 1, 2, 3. Adik-adik, si Caca lagi ke toilet. Kita lanjut aja nyanyinya. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi. Judulnya My God is so big ya. Pasti adik-adik tahu lagu itu kan? Nah kakak mau mengajak dan mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat besar dan kuat. Tiada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus tiada yang mustahil ya. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita nyanyikan My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountain are his, the river are his, and the stars are his handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, dan bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, teman-teman, Natasha lagi ke toilet. Kita lanjut aja yuk
adik-adik, sekarang waktunya adik-adik memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya, masukkan ke dalam amplop, berikan kepada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa bawa sendiri ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk pergi ke gereja bersama-sama, ya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu persembahan Aku Bawa dan Berikan. Caca, siapin uang persembahannya ya. Kamu punya. Oke, good. Nah, adik-adik, sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang pujiannya sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah ikut bernyanyi bersama kakak dan Caca. Nah, habis ini adik-adik lanjut ya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dan aktivitas. Kakak sama Caca pamit dulu. Silakan Tante Tin. Dadah. Terima kasih Kak Natasha. Wah, senang sekali lihat kalian semua sehat, gembira, semangat dalam memuji Tuhan bersama Kak Natasha. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap kan dengar firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat mengerti, dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian tentunya setiap hari berdoa kan? Coba sehari berapa kali berdoanya? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang mungkin lebih sering kali berdoa. Setiap kali mau makan berdoa, mau tidur berdoa, sekolah juga berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sering berdoa. Tapi apa yang kita doakan? Kalau kalian berdoa apa coba? Minta berkat, ya. Minta nilai yang bagus kalau mau ulangan, naik kelas, minta kesehatan, dan masih banyak lagi kita minta. Tapi jangan lupa kita juga berterima kasih atau bersyukur. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita mau belajar dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Untuk itu kita lihat dan dengarkan dulu apa kata firman Tuhan dalam video ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki
yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Tadi di dalam video ada beberapa tokoh yang akan kita bicarakan. Ada 3 tokoh paling. Siapa aja? Ada Petrus, Yohanes, dan orang lumpuh. Benar. Ya, orang lumpuh tadi diceritakan dipapah atau digotong, gendong orang, terus diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Orang lumpuh itu di sana diletakkan untuk minta belas kasihan orang atau untuk mengemis, untuk mendapatkan sesuatu, uang atau makanan yang bisa untuk menunjang kehidupan dia. Karena orang zaman dulu kalau orang lumpuh atau cacat nggak bisa bekerja kecuali dari belas kasihan orang, dari pemberian orang. Nah, waktu Petrus dan Yohanes mau masuk bait Allah, orang lumpuh itu juga berharap Petrus dan Yohanes mau memberikan sesuatu kepadanya. Tapi apakah Petrus dan Yohanes memberikan uang atau barang? Enggak. Dia memberikan apa? Doa atau kesembuhan. Tadi kita sudah saksikan. Petrus berkata kepada orang lumpuh tadi apa? Lihatlah kepada kami. Emas, perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bayangin, mungkin orang lumpuh tadi juga bengong. Aku minta uang atau sesuatu, kok malah suruh jalan ya? Mungkin enggak ya? Tapi apa yang terjadi? Waktu Petrus membantu orang lumpuh ini untuk berdiri, saat itu juga kakinya menjadi kuat. Dia bisa berdiri sendiri. Dia mencoba berjalan, bisa berjalan. Dia berlari sana sini, bisa. Coba melompat, bisa juga. Waduh, senangnya orang ini. Dia lalu mengikuti Petrus menuju bait Allah, masuk ke dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi? Orang-orang pada heran.
berjalan. Ajaib sekali. Apa yang terjadi? Nah, anak-anak, dari firman Tuhan tadi kita belajar kalau untuk menolong orang tidak hanya dengan uang atau kekayaan kita, tapi hanya dengan sebuah doa kita bisa menolong orang. Orang lain yang sakit bisa menjadi sembuh. Tapi kita berdoa, tadi diingatkan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita berdoa dan dikabulkan, kita berdoa, mendoakan orang lain sembuh dan sembuh, bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan Yesus yang hebat. Karena itu kita selalu berdoa diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan kita, bukan Petrus, tetapi Tuhan Yesus. Karena itu, mulai hari ini, yuk kita belajar untuk mendoakan orang lain di dalam setiap doa kita. Kita mendoakan teman kita yang sakit, atau orang-orang lain yang sedang kena COVID, agar mereka sembuh dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Anak-anak, aktivitas hari ini kita akan membuat orang. Nah, orang ini tadinya lumpuh, nggak bisa berjalan, tapi setelah disembuhkan, dia bisa menari-nari. Bahannya ini ampas, atau bisa juga styrofoam. Yang udah bisa memotong, kita bisa juga pakai styrofoam. 2 karton yang kita gunting, ini masing 4 ya, masing-masing 2, lebar 2,5 cm, 2 warna. Ini juga lebar 1 cm, masing-masing 2. Ada lem, double tape, ballpoint, pensil warna, dan beberapa kertas warna. Sekarang kita gunting tapasnya dulu selebar 5 cm. Kita gunting ya, ini dapat 5 cm. Kita juga sisanya kita gunting lagi 2 cm kali 2 cm. Ini untuk badan, ini untuk kepala. Terus kertas warna kita gunting juga selebar 2 kali 2 cm. Terus kita gambar kepala, mata, mulut, terus kita kasih hidung dari kita bekas guntingnya. Kita gunting dikit, segitiga, kita kasih lem. Ini kita udah mendapatkan muka ya, kita tempel di, terus kita tadi juga bisa gunting, kita sisanya kita kasih, kita pakai kecil-kecil, kita buat untuk telinganya. Nih, kita dapatkan kepalanya ya. Terus kertas tadi warna lain, kita juga bisa untuk menghias badannya. Kita bisa seperti ini, kita tempel, terserah mau dibikin bunga, dibikin apa. Ini kita hati juga untuk tadi badannya kita tempel. Terus tadi karton yang panjang, kita ambil 2 warna yang berbeda, kita ujungnya kita lem, kita tempel, terus kita lipat, gantian lipatnya sampai habis. Nanti kita akan mendapatkan seperti ini ya, tadi 2 pasang, jadi kita mendapatkan 2.
Terus atas dan bawahnya kita kasih double tape atau kasih lem. Yang kecil juga kita lipat seperti tadi. Kita mendapatkan 2 ini yang kecil. Kita juga siapkan sisa karton yang agak lebar. Ini yang tadi, yang besar, yang 2,5 cm. Kita tempel dulu. Bisa dengan lem, bisa juga dengan double tape. Terus kepalanya juga kita pasang. Yang kecil yang udah dikasih lem atau double tape kita tempel juga di sampingnya. Kanan, kaki, tangan sebelah. Oh, jadilah orangnya lompat-lompat. Dia senang sekali. Anak-anak, untuk sementara aktivitasnya kita letakkan dulu ya. Kita akhiri kebaktian kita dulu dengan doa, nanti aktivitasnya dilanjutkan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Tuhan, ajar kami untuk dapat belajar mendoakan orang lain di setiap doa-doa kami. Berkati Tuhan, sembuhkan orang-orang yang menderita COVID pada saat ini. Biarlah mereka dapat kembali sembuh dan berkumpul bersama dengan keluarga. Berkati juga Tuhan kesehatan kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekeliling kami. Juga Engkau beri kami kepandaian dalam kami sekolah dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati. Kami serahkan Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.